apakah dia terkoreksi atau terkompensasi dengan respiratorik alkalosis dan asidosis. Nanti yang diperhatikan itu kalau ada analisis gas darah, itu yang dilihat adalah konsentrasi HCO3 dan CO2, PCO2, gitu adik-adik. Makin tinggi atau makin rendah yang lain, itu pH akan bergeser ke metabolic acidosis atau alkalosis, kira-kira begitu. Itu baru yang di awal. Kemudian nanti adik-adik harus tahu cara menghitungnya. Terapi cairan itu apa saja komponen-komponennya. Setelah tahu jumlahnya, adik-adik mau memberikannya dengan rate atau kecepatan berapa, itu juga harus diperhatikan. Karena nanti ada guidance, buku itu adik-adik biasanya untuk technician atau paramedis, itu begini. Nek kene mau infus pakai NaCl, ternyata dia kesulitan bernafas. Apa yang harus dilakukan? Itu juga jadi perhatian. Jadi bukan berarti kalau adik-adik sudah pada pasang infus, semuanya oke-oke saja. Tiap 15 menit, 30 menit itu harus dievaluasi. Kalau ada sesuatu itu adik-adik harus cepat berubah. Maksud saya gini, harus tahu apa yang harus dilakukan supaya kondisi yang tidak diinginkan itu tidak berkepanjangan. Ya, itu. Kemudian adik-adik sebenarnya saya itu ada buku terapi cairan, cuma saya juga tidak memaksa adik-adik untuk membeli gitu. Dulu sebelum pandemi itu gampang gitu, adik-adik tinggal adik-adik koas gini ambil pakai belajar, nanti sebelum pelantikan mereka kalau ingat baru bayar kayak gitu-gitu. Yang penting adik-adik belajar dulu karena memang saya tidak jualan gitu. Cuman sekarang karena kondisi begini jadi agak sulit. Malah yang ngambil itu dokter-dokter hewan praktisi itu dibantu menjualkan gitu. Tapi saya yakin pasti akan lebih mahal kalau menjualkan, itu pasti ada bonusnya lah buat mereka gitu. Nah, nanti adik-adik saya tunjukkan beberapa hal terkait dengan terapi cairan di buku itu. Cuman mohon maaf untuk yang buku ini karena izin cetak dan lain sebagainya itu sudah diambil AUP, jadi saya tidak bisa memberikan filenya ke adik-adik gitu. Tapi tidak mewajibkan juga untuk membeli gitu, cukup adik-adik tahu, oh nanti mau browsing, baca buku lain, boleh adik-adik silakan. Saya mulai dulu ya adik-adik ya. Yang penting sekarang adik-adik harus tahu komposisi tubuh kita ini kan penuh dengan cairan. Nah, cairan itu 60% adik-adik dari berat badan tubuh kita. Kalau adik-adik mungkin sudah 60%, masih 60%. Kalau saya ini udah tua, jadi cairannya kurang, baik itu yang dari persendihan atau karena keriputnya banyak, kolagennya habis, tuh cairan juga berkurang adik-adik. Gitu, enggak 60%, lebih rendah. Nah, sekarang kalau ada individu atau anjing, kucing gitu yang gendut gitu, airnya lebih banyak adik-adik. Lebih mudah juga lebih banyak. Cuman tidak selalu kalau untuk yang gendut, kadang-kadang lemaknya yang banyak. Nah, ingat kalau lemak itu dia akan mengikat metabolit obat itu lebih lama, obat-obat anestesi ngendon lebih lama, sehingga risikonya menjadi lebih besar. Itu adik-adik harus juga perhatikan, nanti enggak semata-mata harus begini, gitu. Banyak yang harus dipertimbangkan. Nah, adik-adik diingat-ingat lagi ya, cairan tubuh itu 60% dari total berat tubuh kita. Kemudian dibagi lagi menjadi intra dan ekstra sel adik-adik. Yang intra itu lebih banyak, 40%, yang ekstra itu 20%. Nah, sekarang yang ekstra itu dibagi lagi menjadi dua. Interstisial, berarti ada di sela-sela sel, dan ada di intravaskuler. Kayak darah itu masuk yang 5%. Gitu. Nah, kenapa ini penting? Nanti adik-adik harus lihat mekanisme, misalnya dia diare, gitu ya. Adik-adik harus tahu yang keluar tuh intra atau ekstra sel gitu. Jadi nanti menggantinya dengan yang apa ya gitu. Nanti ini menentukan produk-produk yang akan dipakai adik-adik. Jadi yang ekstra sel itu misalnya adik-adik pakai D5LR gitu atau dextrose in water gitu. Berarti adik-adik mau menggantikan cairan yang interstisial, ekstra sel. Gitu ya. Nah, nanti masuknya bisa subkutan, bisa intravena, bisa intraoseus gitu. Bedanya apa? Kita kalau pakai RL itu kan kristaloid namanya.
berat molekulnya kecil. Jadi dia masuk vaskuler, tapi nanti dia bisa keluar dari dinding pembuluh darah, kemudian dia akan didistribusikan ke organ-organ, ke jaringan-jaringan, ya gitu. Tapi kalau yang intravaskuler berarti dia di dalam, misalnya ada anjing tertubruk mobil, kemudian perdarahan, kemudian adik-adik harus misalnya seperti transfusi, baik itu plasma, whole blood, trombosit, itu masuk ke cairan intravaskuler adik-adik. Nama cairannya adalah cairan koloidal. Dia masuk pembuluh darah, dia karena molekulnya besar, tidak mungkin keluar dia dari pembuluh darah. Paham ya? Jadi ini harus dipahami dulu, agak sedikit berbeda. Nah, kemudian adik-adik setelah tahu komposisi cairan tubuh, nanti adik-adik melalui mekanisme perjalanan penyakit itu, adik-adik harus bisa mengetahui misalnya dia hypovolemic shock. Itu kan berarti cairan keluar semua, yang ekstraseluler itu banyak yang keluar. Nah, itu harus menggantinya dengan apa? Belum lagi nanti ditambah kalau ini sudah paham, ngerti, adik-adik harus ambil darah, kemudian dicek. Dia masuk kategori asam atau basah untuk menentukan dia metabolik asidosis atau alkalosis. Kalau iya, nanti adik-adik step berikutnya menentukan lagi terkompensasi dengan kebalikannya enggak, respiratorik alkalosis dan asidosis. Kalau terkompensasi berarti boleh pakai apa saja cairannya, yang netral misalnya, boleh. Tapi kalau misalnya dia metabolik asidosis tidak terkompensasi dengan respiratorik alkalosis, apa yang harus dilakukan? Karena metabolik asidosis, adik-adik harus pakai alkalinizer. Kalau keliru, dia sudah asidosis, dikasih cairan yang asid, mungkin adik-adik berperan dalam mempercepat kematiannya hewan itu, tapi adik-adik tidak sadar. Apalagi kalau diinfus itu kan sudah nemen. Nanti proposalnya misalnya infus gitu. Itu ya tidak infus murni kalau kita tidak mau belajar. Kita yang membuat dia lebih infus lagi. Matinya lebih cepat gitu. Gara-gara kita keliru menentukan cairan, keliru menghitung jumlah cairan, keliru menentukan kecepatan cairannya berapa. Jadi adik-adik kalau lihat ya dokter infus, itu jangan terlalu terus bengong gitu ya, kalian keren gitu. Coba tanyakan dulu, dihitung enggak tuh, kecepatannya dicek enggak gitu. Sudah benar belum milih terapi cairannya gitu adik. Balik lagi, kalau infus itu biasanya hewannya sudah nemen. Dan kalau nemen itu adik-adik di posisi prognosis itu infausta. Tapi hewan yang mestinya sembuh kalau kita benar ngitungnya, benar yang kita kerjakan, itu justru mati. Dan adik-adik tenang karena ada di posisi infausta. Itu kalau tidak mau evaluasi, tidak mau belajar, ya jadi biasa aja, adik-adik tawar aja gitu. Karena aku udah bilang infos, seolah-olah kita ini kayak Tuhan gitu loh. Kan infos, ya pasti bener lah mati gitu. Nah itu yang saya tidak mau adik-adik seperti itu, adik-adik harus betul-betul paham. Ini sudah dulu ya untuk yang komposisi cairan tubuh adik-adik. Sekarang saya mau sampaikan evaluasi pasien. Evaluasi ini kan adik-adik udah tahu ya, TPR, bla 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 bla, dan seterusnya, diteruskan dengan pemeriksaan fisik. Nah sekarang saya mau fokus untuk menentukan derajat dehidrasi. Ini, tabel ini wajib ingat terus. Tidak boleh lupa. Kalau perlu, nanti kalau praktek boleh ditaruh di tempat praktek, di laminating gitu, pakai figura ya boleh. Yang penting tidak boleh lupa gitu ya. Nah, adik-adik coba perhatikan. Kita itu biasanya di sini. Turgor kurang dari 3, CRT kurang dari 1,5. Ada yang bilang 1 sampai 2, di rata-rata jadi 1,5. Ini ada yang bilang 2. Terserah, bebas. Yang penting adik-adik konsisten menggunakan satu reference gitu ya. Kalau reference yang saya pakai ini memang elektrolit dan acid base imbalance pada small animal. Nanti kalau adik-adik baca lagi tidak sama dengan ini tidak apa-apa ya. Yang penting konsisten gitu. Nah, saya mau bilang adik-adik ini sering lupa kalau cek turgor, turgornya oke, itu CRT-nya lewat, nggak pernah dicek gitu. Nah, adik-adik, kalau adik-adik hanya cek turgor, itu adik-adik hanya akan stay di sini. Di 5%. Padahal
CRT itu akan berubah kalau dia di atas 6 sampai 8. Turgor juga sama, tapi dua-duanya harus dicek adik-adik ya. Karena kalau yang CRT itu adik-adik melihat elastisitas kulit. Cairan interstisial itu ada berapa, tapi kalau CRT itu adik-adik melihat perfusi, aliran darah itu sampai enggak ke perifer. Adik-adik mau lihat. Jadi kalau bisa, kalau cek turgor, coba mewajibkan diri untuk cek CRT. Selalu gandeng berdua itu. Supaya adik-adik bisa detail gitu nanti menentukan kira-kira ini 6 atau 7 atau 8. Ya, nah tiap baris ini adik-adik harus paham. Kalau kurang dari 5 itu gejalanya ini. Kalau 6 sampai 8 tuh ini. Kalau 8 sampai 10 adik-adik perhatikan sudah ada enophthalmus tuh cowong kayak adik-adik naik diare itu ya, terus kayaknya matanya jadi lebih kecil cowong gitu dilihat. Itu kantung matanya juga lebih tidak kelihatan gitu. Nah, kalau 10 sampai 12 adik-adik lihat nih udah ada debilitas, kedutan otot, ini adik-adik bisa lihat di sini dan di sini tidak ada enophthalmus dan takikardi, tidak ada. Dia hanya muncul di 8 sampai 10. Jadi adik-adik melakukan pemeriksaan fisik rutin boleh, tapi kalau sudah ada indikasi dehidrasi jangan pernah lupa ya untuk lihat enophthalmus, takikardi dan lain sebagainya. Nah, karena kalau adik-adik tidak melakukan pemeriksaan frekuensi jantung, adik-adik bisa aja ada di 6 dan 8. Padahal mestinya kalau takikardinya ketemu adik-adik di 8 sampai 10 gitu. Nah, ini kalau bleset sedikit adik-adik cairan yang kita berikan kurang. Atau kalau kita tidak teliti, cairan yang kita berikan berlebihan. Dua-duanya berbahaya untuk si pasien kita. Gitu ya. Nah, ini harus diperhatikan. Ini ada enophthalmus. Kemudian kalau ini takikardi, di sini pulsusnya sudah lemah. Berarti kalau ini masih berusaha mengkompensasi, yang ini sudah enggak bisa. Nah, untuk yang berat ini nanti adik-adik ketemu venanya juga sulit, gitu ya. Kemudian bolak-balik dicoblos tuh kayaknya kayak nggak ada darah yang masuk ke IV CAT yang kita gunakan dan seterusnya. Jadi makin lama makin sulit. Oleh karena itu cat ini kalau terkait dehidrasi wajib dilakukan dan tiap-tiap item ketika berpindah ke baris berikutnya bedanya apa itu aja yang adik-adik hafalkan. Oh, kalau 8 sampai 10 tuh harus ada takikardi, harus ada enophthalmus. Oh, kalau 10 sampai 12 tuh pulsusnya lemah. Jadi tiap baris tuh cari bedanya apa, Adik-adik. Jangan dihafalkan semua nanti capek. Ya. Kemudian ini sudah selesai. Kalau ini penting. Nah, sekarang Adik-adik cairan tadi itu jenisnya apa saja. Tadi saya sudah bilang ke Adik-adik ada kristaloid. Kalau kristaloid itu ke kanan ini hanya contoh aja, nanti ada Ringer solution, ada dextrose Ringer, dextrose water, dextrose laktat Ringer dan lain sebagainya. Komposisinya adik-adik harus tahu ya, bahwa di sini ini ada Na, ada Cl, ada K+, Ca2+, dan magnesium. Ini yang ada yang di mana, yang tidak ada yang di mana, komposisinya adik-adik harus paham. Kenapa sih ada yang kayak gini aja? Ada yang ada dextrose, ada glukos. Tergantung adik-adik. Kalau glukosa itu kan harus dimetabolisme dulu. Ya, itu kerjaan jadi lebih berat gitu buat tubuhnya si pasien. Tapi kalau adik-adik pakai dextrose, dia kan bisa langsung dipakai. Indikasinya apa? Gampang-gampangannya bodoh-bodohnya gini. Ada anjing muntah terus, nggak mungkin dikasih makan. Gitu. Karena dia nggak makan. Maka adik-adik lihat, kalau dia muntah terus, H+-nya itu keluar. Bikarbonatnya keluar, H3-nya keluar. Maka dia akan mengalami metabolic alkalosis. Nah, untuk itu adik-adik perlu acidifier. Cari cairan yang dia sifatnya asam, mau pakai apa. Ya, misalnya adik-adik mau pakai misalnya yang alkalinizer itu laktat adik-adik. Ya, nanti adik-adik pakai itu gitu. Nah, karena dia tidak mau makan, oke aku maunya dia pakai dextrose aja gitu. Jadi semua cairan tuh banyak, adik-adik yang milih yang bisa membuat aman tuh adik-adik karena adik-adik dokternya. Tapi adik-adik juga mesti lihat situasi ya. Kalau misalnya dia muntah terus, tapi muntahnya karena gagal ginjal, itu nanti
bukan lagi alkalosis loh ya, tapi metabolik asidosis. Karena nanti metabolisme HCO3 itu terkait dengan ginjal. Mestinya dia diambil tapi dia enggak, jadi HCO3-nya dia enggak bisa, justru dia enggak bisa diproduksi sehingga HCO3-nya rendah. Nanti dilihat kuliah terapi cairan di bedah kalau nggak salah. pH itu adalah log pKa konsentrasi HCO3 dibagi PCO2. Nah, kalau ada pembilang, ada penyebut adik-adik, kalau pembilangnya kecil, penyebutnya tetap, maka kecil. Kalau kecil asam kan gitu. Tapi kalau PCO2-nya yang tinggi, pembaginya gede, itu juga kecil gitu, asam juga gitu. Jadi adik-adik tinggal lihat penyakit itu geser kemana. Mempengaruhi HCO3 atau mempengaruhi PCO2. Tinggal gitu aja sebenarnya. Nanti adik-adik akan tahu dia mengarah ke asid atau mengarah ke alkalin gitu. Nah, ini adik-adik untuk kristaloid ini yang tadi saya bilang cairan yang masuk pembuluh darah, kemudian dia bisa keluar. Kalau yang koloid ini gede molekulnya. Kalau dia masuk pembuluh darah, dia akan stay di sana. Gitu ya. Ini jadi cairannya paling enggak adik-adik sudah tahu. Ada 2, kristaloid dan koloid. Satunya BM gede, berat molekulnya gede, yang satu kecil. Yang satu bisa keluar, yang gede enggak bisa keluar. Kemudian adik-adik setelah tahu banyak hal itu, saya mau saya coba bukakan yang lain lagi, adik-adik. Kita akan mencoba untuk menghitung kira-kira kalau dehidrasinya sekian tuh perlunya berapa, jenis cairannya apa saja gitu. Sambil saya mencari file, adik-adik menyiapkan filenya. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh terkait yang sudah saya sampaikan. Oke, adik-adik, tidak ada yang ditanyakan masih? Belum? Belum ada. Belum, oke. Nah, sekarang adik-adik perhatikan beberapa hal terkait dengan rehidrasi, adik-adik ya. Nah, ini secara garis besar begini. Kalkulasi terapi cairan untuk rehidrasi itu ada 3, A, B, C. Mungkin nanti akan ada dokter lain yang menjelaskan dengan versi yang berbeda. Adik-adik tidak apa-apa, mungkin hanya istilah, mungkin hanya pemahaman saja. Yang penting adik-adik paham ini beres deh kayaknya. Jadi gini, misalnya tadi sudah ditentukan ada anjing 10 kilo. Kemudian ternyata dehidrasinya adik-adik sudah memutuskan berdasarkan pemeriksaan fisik dan cek yang lainnya, adik-adik memutuskan bahwa dia dehidrasinya 7%. Adik-adik boleh tulis, nanti kita tetap pakai itu. Anjing 10 kilo, dehidrasinya 10% dengan gejala vomit dan diare, misalnya ya, dapat pasien seperti itu. Nah, adik-adik, ketika adik-adik mendapatkan pasien seperti itu, maka akan ada 3 cairan, yaitu cairan A, B, C, yang harus adik-adik hitung. Yang A itu apa? Yang A itu adalah cairan untuk replacement atau pengganti. Tadi kan hilangnya 7% tuh. Adik-adik harus hitung. Berat badannya 10 kilo, dikalikan dehidrasinya 7/100, dikalikan 1000 adik-adik. Kok nggak sama yang di situ gitu. Mungkin adik-adik ya kok 10 di situ kok Prof Wiwi 1000 gitu. Itu persen dehidrasi adik-adik. Jadi rumus yang tadi ya 10 kilo kali 7/100 kali 1000. Tapi kalau adik-adik mau pakai persen dehidrasi, berarti kan 10 kilo kali 7/100 kali 1000. 100 sama 1000-nya dicoret, kan tinggal 10. Paham ya? Paham, Prof. Oke. Jadi terserah mau pakai yang mana. Kalau dehidrasinya enggak pakai persen, angkanya saja kalikan 10. Tapi kalau misalnya pakai per 100, kalikan 1000. Gitu ya. Nah, kemudian untuk yang B itu cairan maintenance. Maksudnya gini,
kamu itu kalau misalnya infus, itu kan ya pipis, ya enggak sih? Kamu juga dari respirasi ini keluar uap air gitu. Itu diperhitungkan adik-adik. Itu namanya cairan maintenance. Itu sudah pasti tiap hewan pasti. Jadi untuk yang sensible losses itu misalnya pipis itu kan kelihatan. Itu sekitar 27 sampai 40 ml per ekor per hari, adik-adik. Ya. Kemudian yang insensible tadi yang ada di feses, yang ada keluar lewat respirasi, itu sekitar 13 sampai 20 ml per kilogram berat badan hewan per hari. Jadi kalau dibuat range, dicampur apa digabung itu kan 40 sampai 60 ya Adik-adik ya, mililiter per kilogram berat badan per hari. Mau pakai berapa? Terserah adik-adik. Mau pakai 40, 50, 45, 55, yang penting dalam range 40 sampai 60. Karena dia per kilogram berat badan harus dikalikan 10 kilo tadi, jangan lupa. Nah, tadi kan anjingnya itu dia vomit dan diare. Vomit dan diare itu kan cairan keluar tapi patologis, tidak seperti yang di B. Itu masuk kelompok cairan yang C, adik-adik. Namanya ongoing losses. Ya. Itu gimana ngitungnya? Ya adik-adik yang tanya ke klien, dia muntahnya berapa kali, Bu? 5 kali sehari, Dok. Kira-kira sekali muntah berapa banyak ya? 1 sendok makan. Ya sudah, 1 sendok makan kali 5. Karena gini, kenapa seperti itu? Karena adik-adik diingat-ingat ya bahwa kalkulasi terapi cairan ini kita lakukan atau kita hitung untuk 24 jam. Terus nanti ditambah diarenya sehari berapa kali ya Bu? 3 kali. Tiap kali keluar diare itu seberapa banyak? Mungkin ada Dok 10 cc ya. Sudah dikalikan 3 kali 10 cc. Yang satu 5 kali sekian cc. Ditambahkan ada. Ya, karena selama diinfus dia akan mungkin pipis, mungkin pupuk, tapi dia juga gejala yang kita obati belum hilang kayak vomit dan diarenya. Itu semua dikalkulasi. Jadi nanti adik-adik akan ketemu cairan itu cairan A, B, C. Kemudian A ditambah B ditambah C, itu adik-adik harus hitung jumlahnya berapa dan itu harus habis 24 jam. Misalnya hari ini Aswin misalnya nginfus jam 10. Udah dihitung, besok jam 10 Aswin harus hitung lagi untuk yang hari itu gitu, untuk hari yang sehari kemudian. Kenapa begitu? Mungkin dia sudah tidak dehidrasi atau dehidrasinya turun dari 6 jadi 5. Atau mungkin malah nggak dehidrasi. Tapi karena dia masih tidak mau makan, perlu infus, maka diberilah yang maintenance dan ongoing losses saja. Yang rehidrasi enggak. Karena kalau diberikan, dipaksakan diberikan, dia akan overhidrasi. Gitu kira-kira. Nah itu nanti hitung-hitungannya, kecepatannya nanti saya ajari adik-adik. Yang penting ini paham dulu. Jadi jenis cairan yang harus diganti, harus di-maintain, dan mengganti yang patologis adik-adik udah paham ya ini ya? Oke. Oke, sekarang kita hilangkan dulu yang ini. Apakah kita harus infus itu IV ya? Gitu. Enggak, adik-adik. Kadang-kadang ada klien itu yang nggak mau opname. Ada yang mau opname tapi sampai klinik tutup, mau dibawa pulang aja karena nggak mau pisah. Apalagi kalau adik-adik bilang infus, mereka malah dredeg itu nggak mau pisah sama hewan piaraannya. Jadi untuk penghitungan adik-adik itu banyak hal yang kita bisa lakukan, kita modifikasi, tapi artinya begini, kita tetap bisa mengusahakan, bukan tidak melakukan apa-apa. Gak cocok ambek aku ya sudah nggak diobati gitu kan, nggak boleh, sumpahnya nggak gitu gitu ya. Jadi dokter hewan itu serba salah gitu. Karena kalau kita melakukan sesuatu yang seharusnya tidak kita lakukan, malpraktek. Tapi kalau kita tidak melakukan sesuatu yang seharusnya kita lakukan, sama malpraktek juga. Duh, Cek Sorone ya siapa yang suruh masuk jadi dokter hewan? Nggak ada, pasti maunya sendiri toh ya. Nggak apa-apa, pahalanya banyak. Insya Allah nggak dapat uang, dapat surga nanti.
pokoknya benar ngerjakannya sesuai dengan sumpahnya. Ya, ini adik-adik yang tadi untuk untuk cairan maintenance. Adik-adik sudah tahu kira-kira sekian. Gitu. Ya sudah, adik-adik boleh memberikan ini misalnya tidak mau diinfus. Kita hanya bisa memberikan untuk yang maintenance saja karena dehidrasinya tidak kelihatan. Adik-adik boleh memberikan ini. IV Prof boleh, subkutan boleh. Nanti ada syarat-syarat untuk subkutan adik-adik. Saya jelaskan setelah ini saja ya. Kemudian kalau tidak harus infus, harus bagaimana ngitungnya? Nah ini, berdasarkan gejala klinis, boleh dihitung nanti adik-adik tanya sama klien. Misalnya ini, nah beratnya 15 kilo, muntahnya 5 kali sehari selama 3 hari. Ya, terus 3 hari 5 kali per hari dengan volume 2 sendok makan. Ya sudah, 5 kali kali 2 sendok ya dikalikan 15 mili. 1 sendok itu kan 15 mili adik-adik ya. Ya sudah adik-adik hitung gitu, ketemulah ini dikalikan selama 3 hari 400 cc. Ya sudah ini yang harus diganti. Jadi tidak ada alasan tidak mengganti cairan yang hilang ya. Adik-adik bisa tanya apa saja. Itu berdasarkan gejala klinis. Kalau adik-adik mau berdasarkan berat badan, ya boleh. Ini misalnya kehilangannya kira-kira sekian, karena dia kan muntah dan lain sebagainya. Terus ini juga ada adik-adik hitung-hitungan begini, anjingnya 15 kilo, sama vomitnya 3 hari, masing-masing 5 kali. Kehilangan cairan akibat vomit itu kira-kira 4 mili per kilogram berat badan per hari. Tinggal ngalikan aja, jadi tetap aja ada hitung-hitungannya, adik-adik bisa gitu. Kalau 15 kali 15 kilo kali 4 kan 60. Terus kemudian sehari 5 kali selama 3 hari, ya sudah yang hilang sekitar 900. Jadi apa ya, tetap harus melakukan sesuatu ya adik-adik ya. Berdasarkan PCV juga bisa adik-adik. Misalnya adik-adik periksa darah, kemudian diketahui kalau anjing itu normal kan sekitar PCV atau hematokrit itu 45, kalau kucing 35. Nanti adik-adik boleh menghitung begini, tetap bisa. Jadi muntahnya 15 kilo anjingnya, muntahnya 3 hari, sehari 5 kali. Kemudian PCV-nya 52. Kalau PCV tinggi itu enggak bagus ya adik-adik ya, berarti dia dehidrasi. Kayak kemarin loh cendol sama dawet sama santan itu loh. Kalau konsentrasinya tinggi berarti cendolnya kan banyak, cairannya sedikit. Adik-adik tinggal hitung, kalau anjing sehat itu sekian, selisihnya 7 kali 10, itu sekian. Kemudian adik-adik tinggal mengalihkan 15 kilo dengan 70, kira-kira perlu sekian. Gitu. Jadi tetap ada yang bisa dilakukan oleh adik-adik ketika adik-adik harus melakukan terapi cairan. Gitu. Banyak cara adik-adik. Ini berdasarkan gejala klinis lagi dan seterusnya dan seterusnya. Ini gampang lah. Ini gejala klinisnya adik-adik. Kalau urin itu apa? Kalau elastisitas kulit itu maksudnya apa? Dan seterusnya itu ada semuanya di beberapa buku. Tapi adik-adik tidak perlu panik. Sekarang kita coba hitung dulu dari contoh yang tadi saya berikan. Ada anjing, misalnya 10 kilo, dehidrasinya 7%. Kemudian gejala klinisnya vomit dan diare. Itu ya, dipegang dulu itu. Kemudian karena anjingnya itu 10 kilo, adik-adik mau pakai selang infus yang mana? Adult atau pediatrik? Karena makin besar pembuluh darahnya makin besar. Berarti kalau pakai selang infus itu adult itu tetesannya lebih besar. Atau kita pakai yang kecil, kayak kucing, cilik 3 kilo, pakai yang pediatrik atau adult? Iya, pakai pediatrik, gitu ya. Tapi nanti adik-adik kalau ini pakai adik-adik sudah benar. Nah sekarang kalau untuk yang anjing yang 10 kilo mungkin bolehlah pakai yang adult, gitu ya.
Tapi nanti kalau ujian, adik-adik nanti yang ikut offline berapa orang? Oh, baik. Berarti ujiannya nanti offline. Saya mau mengingatkan, nanti yang ujian dengan Prof. Komang, itu beliau agak sedikit berbeda, adik-adik. Jadi, terapi cairan itu boleh diberikan subkutan. Beliau tidak setuju. Beliau bilang tidak ada tuh terapi cairan subkutan, ada, adik-adik. Baca buku, mungkin beliau belum baca. Terus kemudian terkait dengan ukuran selang infus, beliau itu lihat umur. Misalnya kucing 3 kilo yang tadi Herdi bilang pakai pediatrik tadi, beliau akan lihat kalau kucing itu umurnya 4 tahun, tuwek kan, itu analog dengan adult. Nanti kalau ujian diperhatikan ya, yang ujian sama beliau itu diperhatikan. Nah, kalau adik-adik tadi misalnya ya, ada anaknya gajah itu baru lahir tuh 70 kilo. Anak gajah, pakai pediatrik atau adult? Kalau kita orientasinya di pembuluh darahnya. Ya, yang penting adik-adik tahu ya, tapi kok nek pas ujian ojo nggak pediatrik yo. Kok gak lulus? Nah, itu soft skillmu kan di situ, Nak. Jadi banyak tanya, banyak belajar dan harus infus adik-adik. Untuk yang ujian OH offline. Nek enggak, adik-adik enggak lulus. Tapi ada beberapa dosen boleh konfirmasi, Prof atau misalnya ke Prof Bambang, perlu infus nggak? Ya nek kon cepet nggak usah, kan cairan yang hilang juga nggak banyak, karena kerjakannya cepet. Yang dipotong juga cuman ovari cuman uterus gitu ya, kan nggak terlalu besar juga. Nah, itu adik-adik soft skill-nya di situ. Nanti tanya sama yang sudah masuk klinik, kelompoknya Sopo Afif, tas apa itu, ujiannya gimana gitu dengan dokter A, dokter B, dan seterusnya. Pak Kono ya citing-citing titik lah, gak apa-apa kan bukan nyontek, ini cuma tanya. Stylenya beda-beda. Nah, sekarang adik-adik sudah tahu 10 kilo mau pakai edat. Bedanya apa gitu, tetesannya adik-adik. Kalau 1 mili untuk yang pediatrik, itu 1 mili itu jadi 60 tetes. Berarti tetesannya kecil kan? Kalau yang adult itu 1 mili jadi 20 tetes. Lebih gede kan? Nah, bayangkan kalau misalnya ada nenek kucing gitu ya, nenek. Berarti nek pakai adult itu pembuluh darahnya harus dia elastis betul, membesar. Padahal adik-adik tahu tetesannya itu jumlahnya untuk yang adult itu ukurannya lebih besar, 3 kali lipat yang pediatrik. Ya enggak? Iya, 60 ke 20 kan 3 kali lipat gedenya. Gitu. Nah, itu adik-adik yang penting paham, yang penting tahu nanti prakteknya. Yes, adik-adik menyesuaikan lah. Gitu. Nah, sekarang kita sudah tahu mau pakai edat. Adik-adik harus hitung dulu cairan ABC. Cairan A-nya kan berarti 7 kali 10, 7 dehidrasi ya, kali 10 kilo, kali 10, dapatnya berapa? 700 mili. Ya, 700. Yang B, mau pakai 50 atau 60 atau 40? 50. Oke, 50. Berarti 50 kali berat badan, dapatnya berapa? 500. Ya, sekarang dia vomit dan diare. Diarenya 3 kali, A 10, vomitnya 5 kali, A 5 mili misalnya. Wes dihitung di jumlah. 25 sama 30 ya. Berarti berapa? 55. 55. Oke, sekarang dijumlah ke bawah. 1255 mili. 1255. Ya. Nah, sekarang itu harus habis dalam waktu 24 jam. Nah, sekarang karena pakai adult kan dikalikan 20. 1255 kali 20 tetes sama dengan berapa tetes coba? Berapa tetes, Nak? 25. Hah? 25.
25 apa, Nak? 25.000. Ya, 25.000 tetes. Dah. Itu kan harus habis dalam waktu 24 jam. Nah, biasanya kalau tetes itu kan berapa tetes per detik, ya nggak sih? Ya, sekarang 24 kali 60 menit kali 60 detik. 8, 6, 400 kayaknya. Iya benar. Ya, oke. Sekarang 86, 400 detik. Yang satu tetes, 25 tetes, 86, 400 detik. Kan gitu ya? Nah, sekarang yang yang tetes itu dibagi dengan angka yang sama. 25.000 dibagi 25.000, dapatnya berapa? 1, iya. 1 tetes, tulisi 1 tetes. Nah, sekarang yang 86, 400 dibagi 25.000. Berapa dapatnya? 3, piro? Ya, 3,4. Mau dibulatkan ke atas atau ke bawah, Her? Oke, jadi berarti jadi 4 ya. Oke. Berarti 1 tetes per 4 detik rate-nya. Bingung nggak? Ayo, bingung nggak? Yang tetes dibagi dengan tetes. Dapatnya 1 tetes kan? 25.000 dibagi 25.000 tetes. Nah, sekarang yang detik jangan dibagi dengan detik, dapatnya 1 nanti. Baginya dengan yang tetes. 86, 400 dibagi 25.000. Dapatnya 3,4. Herdi mau dibulatkan ke atas jadi 4. 4 itu detik. Jadi kecepatannya berapa? Pakai selang yang ada 1 tetes per 4 detik. Sudah selesai adik-adik. Gitu. Tapi gini, kalau adik-adik harus lihat situasinya si hewan ini ya. Misalnya adik-adik pengennya gini, 24 jam itu kalau misalnya, aku maunya bagi 2 termin, berarti tiap 12 jam. Yang 2, misalnya 2/3, aku mau habiskan 12 jam pertama. Maksudnya digerojok. Gitu. Boleh, hitungan dengan teknik yang tadi, sisanya dihitung dengan teknik yang tadi juga. Kecepatannya mau berapa? 1 tetes tiap berapa detik? Gitu adik-adik. Adik-adik sering kebalik. 4 detik per 1 tetes. Halah, sopo sing ngajari yo ngono. 1 tetes per 4 detik adik-adik yang benar ya. Jadi misalnya mau dibagi 2. Berapa dulu yang mau diberikan? 12 jam. 12 jam berikutnya sisanya. Pasti yang belakang lebih lambat. Atau adik-adik mau bagi 3 termin. Aku maunya 8 jam yang pertama itu maunya separuh dulu. Nanti yang berikutnya separuh itu untuk 16 jam berikutnya. Ya boleh hitungan kayak tadi sudah untuk menentukan kecepatannya berapa. Tapi sekali lagi ketika melakukan infus harus dicek adik-adik, jangan ditinggal. Bukan untuk lihat apakah iFiket-nya masih mancep di situ, bukan. Untuk lihat jangan-jangan di infus tuh dia kayak gemeteran, kemudian suhunya turun dan seterusnya. Itu adik-adik yang harus memperhatikan jangan sampai kelewat. Nanti kalau sudah kelewat tahu-tahu mati aja. Kan nyesel ya. Tuh. Nah, nanti kalau misalnya selama 1 jam, 1,5 jam kayaknya dia stabil, ya wes gitu, mungkin boleh di-maintain. Kemudian nanti akan ada beberapa kondisi, misalnya anjing yang livernya sakit, jangan sekali-sekali pakai laktat adik-adik. Kalau pakai laktat boleh, tapi harus terkontrol. Kenapa enggak boleh? Loh, metabolisme karbohidrat itu kan aerob di liver. Kalau livernya rusak, dia akan berubah menjadi anaerob dan produknya adalah laktat. Nah, laktat ini ngeracuni sistem saraf adik-adik. Nanti kalau misalnya sakit hati, livernya sakit misalnya. Terus kemudian kamu enggak lihat stage-nya, misalnya dia udah nemen, mbok kasih D5-LR. Nah, habis itu dia kejang-kejang, ya karena laktatnya itu. Nanti ada lagi yang enggak boleh apa itu ada catatannya, tapi saya enggak ngajari dulu ya. Nanti maksud saya yang penting adik-adik basically tahu, oh nek nginfus itu ternyata begitu. Nanti akan ketemu dokter yang oke, infus gitu.
Dek, nanti kalau sudah mau makan, dilepas ya infusnya, berarti gak ngitung dokter nek ngono. Atau dilihat kucingnya 3 kilo misalnya, oke kasih aja 1 tetes per 5 detik, pasti gak ngitungin. Kalau ngitung ya kayak adik-adik tadi itu, detail gitu. Nah, adik-adik mau pakai yang mana? Kayaknya kemarin 1 tetes per 5 detik itu kayaknya aku berhasil deh, yang ini aku mau gitu juga ah. Nggak boleh loh ya, kalau bisa sebaiknya enggak. Boleh adik-adik pasang, kasih dulu 1 tetes per 5 detik, tapi setelah itu terpasang, aman, sudah masuk, adik-adik tetap harus hitung. Paham ya maksud saya? Jadi jangan ngitung dulu, nanti kelamaan. Pasangan dulu aja, dengan kecepatan yang standar, tapi habis itu hitungan. Perlu berapa, rate-nya berapa, supaya tepat, dan untuk 24 jam. Besok evaluasi lagi, hitung ulang lagi untuk 24 jam berikut. Kira-kira begitu adik-adik untuk terapi cairan. Kayaknya ada materi juga ya terapi cairan kayaknya ya. Ada, Prof. Nah, itu juga dipelajari. Kalau enggak sama, bukan berarti salah benar ya adik-adik ya. Mungkin versi beda, adik-adik harus mencerna. Gitu. Enggak masalah, banyak yang dibaca. Kadang-kadang ya bagus, tapi kadang-kadang ya makin bingungi gitu. Enggak apa-apa bingung dulu, nanti kalau bingung kita jangan ditinggal jalan-jalan ke mall, nek bingung baca lagi, nanti lama-lama paham insya Allah. Ada yang mau ditanyakan adik-adik? Prof mau bertanya. Nggih. Untuk tadi kan ada dosis, udah ada hitungannya untuk per hari berapa cairan yang harus masuk. Berarti kalau semisal di infus itu sistemnya itu jadi ini Prof dihitung per hari gitu, jadi nggak 24 jam. Jadi kalau misalkan sudah sesuai takaran yang udah dihitung per hari itu di stop gitu terus lanjut besok lagi gitu, apa boleh Prof? Kalau saya misalnya hari ini saya infus jam 10 gitu ya. Nanti presisi pasti habis itu kalau kita ngitung betul itu presisi habis ya besok jam 10. Nah, sebelum itu saya akan hitung lagi untuk yang hari ini, evaluasi lagi cairan mana yang nggak perlu, atau dehidrasinya turun, tetap 3 komponen cairan yang diberikan, tapi kan hitung-hitungannya beda ya. Itu juga untuk evaluasi. Kalau terkoreksi maksudnya apa, kalau tidak terkoreksi kita juga mau nyari penyebabnya kira-kira kenapa. Logikanya kalau ada yang hilang, diganti, itu kan beres ya Her. Tapi kalau misalnya enggak pun, itu kita bisa nyari kira-kira karena apa. Kalau mau lebih detail, itu kita in-out-nya cairan itu kita hitung. Jadi hewannya pakai kateter, pipisnya diukur. Untuk lihat misalnya evaluasi fungsi ginjalnya benar enggak ya. Karena beberapa kali kalau sakit ginjal, kemudian GFR-nya enggak bisa kita naikkan, cairan yang kita berikan itu muter di tubuh, yang keluar sedikit. Misalnya masuk 1000, keluar 250 gitu ya. Sisanya itu lari ke bawah kulit, suputan, nanti bengkak. Dia sulit bernafas, ternyata di paru-parunya ada air juga. Atau lari ke rongga perut dan seterusnya. Bisa. Jadi banyak sekali fungsinya kenapa kita tidak hanya pasang, tapi juga evaluasi terapi cairan yang kita berikan. Bisa. Gitu ya, Her ya? Iya, Bro. Ada lagi adik-adik? Oh ya Prof, mau tanya lagi Prof. Iya. Kan untuk kan udah dihitung berapa tetesnya per detik. Nah kadang itu biasanya kan ada hewan yang kalau kita masang efek kateternya terlalu tinggi karena bawahnya susah gitu, kan mempengaruhi ininya masuk cairannya tetesnya juga. Nah itu gimana Prof hitungannya kalau seperti itu? Kayak ada lebih apa nih, harus dilurusin dulu tangannya. Iya, ini tadi suaranya Herdi agak sedikit putus-putus. Cuman maksud saya begini, saya tetap ikut hitungan yang saya ngajari adik-adik itu ngitung. Kalau misalnya
jalannya tuh kayaknya lambat betul gitu ya, lambat banget gitu. Kok gak bisa cepet seperti yang diinginkan gitu. Itu bisa diatur di itu pengatur aliran yang ada di selang infus, Her. Cuman membuka menutupnya harus hati-hati. Nek kamu pakai terumu aman. Tapi misalnya gawe TE one mat gitu. Udaranya wakeh. Nggih. Di awal tuh kita bisa buang mungkin 1/4 dari cairan itu kita buang hanya untuk cetik-cetik itu tadi gelembung udara itu, dan itu enggak boleh jalan. Kalau misalnya gelembung udaranya stay di situ enggak masalah gitu. Tapi kalau dia jalan emboli nanti gitu. Ya. Kalau misalnya adik-adik untuk jarum itu kan ada IV cat, ada wing needle. Wing needle tuh enak, tajam, tapi dia hanya boleh 24 jam. Setelah itu harus lepas ganti. Tapi kalau adik-adik pakai IV cat itu boleh beberapa hari. Problemnya adalah adik-adik kan plester tuh. Di plester tuh yo. Iya. Itu harus dicek tiap hari adik-adik. Luka tusukannya itu seringkali bosok. Apalagi kalau kamu panik pas pasang IV cat tuh lupa naruhnya di meja, kapas alkoholnya di meja, nggak bawa Nirbecken, nggak bawa ini yang steril, biasanya komplikasinya luar biasa. Gitu. Nah kalau IV cat itu ujungnya di depan, Her, nggak masalah, berarti kan dia lurus saja gitu sesuai dengan aliran cairan. Tapi kalau pakai wing needle itu kan miring ya irisannya. Nah itu seringkali kalau kita plester miringnya itu nempel ke atas, itu kena dinding pembuluh darah, dia macet, kayaknya macet. Jadi kalau macet jangan dikeluarkan. Coba posisinya digeser-geser gitu. Terus arahnya itu dia naik, turun atau sejajar, dan itu aja yang dikutik-kutik baru diplester lagi kalau sudah lancar. Kan seringkali adik-adik enggak jalan gitu langsung dilepas ya. Padahal mungkin ditarik sedikit, kemudian dimasukkan lagi itu lancar gitu. Nah kalau ditusuk bolak-balik kan mesaknya juga. Gitu ya, Her? Oh ya, nggih, Prof. Nah, kalau mau agak lama rencananya infus pakai IV cat saja supaya enggak buka tutup gitu. Oke, ada lagi? Misi dokter, saya izin bertanya. Iya. Kalau misalnya saat di infus terus 1 hari setelahnya itu ternyata bengkak daerah infusnya itu, apakah itu hal wajar atau tidak? Apakah ada yang kita evaluasi? Ya harus dievaluasi. Kalau site of injection yang masukkan IV cat atau itu wing needle itu dia ada bengkak, berarti kan meradang. Mungkin pada saat sterilisasi area yang mau ditusuk itu mungkin ada yang nggak pas. Kadang-kadang kan adik-adik juga pegang tuh ujung jarum, kepegang, nggak pakai handscoon dan seterusnya. Itu problem adik-adik gitu. Jadi kalau bisa ketika dibuka plesternya besoknya, mestinya area injeksinya itu dia tetap seperti semula, tidak ada tanda-tanda radang. Mestinya. Nah, pembuluh darah itu kan panjang. Kalau adik-adik mau, ngambilnya itu yang paling bawah. Supaya kalau itu nanti ada problem, adik-adik naik, jangan dibalik. Kalau adik-adik dari atas, bawahnya mau dicoblos kan melewati yang bolong tadi. Ya, jadi cari yang paling jauh dari tubuh. Nah, nanti adik-adik boleh nusuk lagi di atasnya. Di atasnya. Dan kalau bisa itu ujung paling bawah, jangan ambil tengah. Kalau ambil tengah itu kadang-kadang ya repot. Kita mau ambil atasnya nanggung, mau ambil bawahnya ngelewati yang sudah lubang. Jadi problemnya jadi banyak. Nah itu juga harus dipikirkan adik-adik. Nanti perhatikan kulitnya hewan itu. Kalau misalnya ini gunting bulu ya adik-adik ya, jangan pakai silet. Aku ya bingung sih ngajari nganggo silet ki sopo. Kayak cokor jenggot tuh loh. Ya, di rok gitu pakai silet. Nah itu kadang-kadang kulitnya itu iritasi. Nah itu nanti di plester dia tertutup lembat. Ya jadi sumber infeksi juga. Maksudnya masuknya kulit kan banyak bakterinya deh. Kalau saya pakai gunting bulu saja. Kemudian adik-adik tusuk di daerah yang sudah disterilisasi, didesinfeksi atau pakai alkohol boleh. Setelah alkohol mau dilapisi pakai betadine ya boleh. Kadang-kadang kan kulit di bawah bulu yang kita cukur kotor banget ya.
Nah itu kalau ada sebagian fragmen kulit yang masuk ke dalam ikut aliran darah, ya sepsis, ya bisa. Gitu. Pokoknya semua yang kita kerjakan beresiko deh, gitu, supaya kita aware gitu. Nanti tidak nyesel, duh kemarin kok enggak gini ya, sekarang jadi begini. Nah, kayak gitu-gitu harus diminimalkan adik-adik. Gitu ya, Win? Iya, Prof. Terima kasih, Prof. Oke. Prof mau bertanya, Iya, oke Priska. kan kalau di sleep therapy itu ada yang gunanya untuk renal flushing itu ya Prof ya, untuk penyakit ginjal. Dialisis maksudnya? Ya, yang flushing yang pokoknya dia dikasih infus banyak gitu Prof. Dialisis. Oh, iya, paham. Oke. Nah, pas itu berapa lama ya Prof, dan pilihannya untuk cairannya kayak gimana ya Prof? Soalnya kan Ya, oke. Jadi gini, kalau ada problem ginjal itu tergantung. Saya dulu pernah hampir melakukan kesalahan karena senior ini kayaknya hanya pattern recognition saja. Jadi ada anjing Doberman adik-adik. Saya melihat vesikanya itu kosong gitu. Ternyata dicium aroma mulutnya itu bau urea gitu. Akhirnya periksa darah, ternyata bun kreatininnya luar biasa. Nah, akhirnya saya memberikan terapi cairan karena dia tidak mau makan, adik-adik, saya menggunakan dextrose in water. Dextrose ya, dextrose. Dah. Tapi di awal sebelum itu saya menggunakan NaCl dengan harapan dia di fosfeeding mau. Akhirnya pakai NaCl terus adik-adik. Itu sampai hari kedua, itu vesikanya nggak ngisi. Dalam kepala saya, ya sudah ginjalnya gagal toh. Tapi dia dehidrasinya berat gitu. Mungkin sekitar 8 antara 8-10 itu tadi. Akhirnya masuk berapa flakon gitu untuk anjing Doberman tadi. Vesikanya nggak ngisi sama sekali. Saya masih berprasangka baik saja. Oh mungkin karena dehidrasinya berat, habis untuk menggantikan cairan di sel-sel tubuhnya dia. Jadi sampai tidak ada yang masuk ke vesika. Kemudian dosen senior ini datang adik-adik, dia bilang vesikanya kosong, Wi. Berarti ginjalnya nggak berfungsi, eutanasia saja. Gitu. Saya nggak mau. Saya mau coba dulu untuk yang tadi flushing, istilahnya itu kita grojok terapi cairan untuk meningkatkan glomerulofiltration rate-nya. Itu ya. Kemudian adik-adik saya infus lagi, tapi karena si dia sudah mulai nggak mau makan dan seterusnya, akhirnya saya ganti pakai yang ada dextrose-nya. Kemudian kita tetap berikan. Nah, kalau yang ini, yang gagal ginjal ini kan biasanya metabolic acidosis. Dia tidak terkompensasi adik-adik, respirasinya biasa aja gitu. Akhirnya saya memberikan alkalinizer, saya pakai dextrose LR. Itu alkalinizer. Di hari ketiga. Akhirnya digerojok lagi adik-adik. Nah itu baru mulai kelihatan, kayaknya vesikanya rodok gede ya. Happy saya, berarti kan GFR-nya bisa ditingkatkan untuk ngetes ginjalnya berfungsi atau enggak. Akhirnya habis flakon keempat, vesikanya penuh adik. Tapi tidak mau keluar. Waduh, sedih. Padahal anjingnya cewek gitu. Kateter kan juga sulit. Kalau mau kateter takut memasukkan bakteri dari luar ke dalam. Apalagi kalau cewek itu sulit adik-adik. Kan ada yang jurusan uterus, ada yang jurusan ke vesika. Nah itu jangan sampai keliru gitu. Nah kalau masuk ke uterus terus ternyata ada biometra, terus kita pas masuk yang kedua masuk ke yang tempat pipis ke vesika, kan bahaya juga. Akhirnya saya biarkan adik-adik saya coba masas, ternyata tidak bisa keluar. Begitu, untungnya saya tidak mau eutanasia. Begitu flakon kelima itu gede banget itu vesikanya. Terus kemudian dia kayak apa ya, gelisah gitu, pengen berdiri, pengen ini. Ternyata dia ini kan diinfus tidur terus. Nah ternyata dia kayaknya mau jalan tapi kondisinya masih lemah. Tidak berapa lama dia ketika di masas vesikanya, punggungnya dimasas juga. Itu pipis senangnya luar biasa, kayak dapat masuk gunung gitu. Untung tadi nggak dieutanasia. Coba saya nurut sama senior, sudah mati tuh anjing gitu ya. Terus ada juga lagi yang gagal ginjal juga. Kalau kita kan nggak ada hemodialisis, ada namanya istilahnya peritoneal dialisis. Jadi kita memasukkan cairan ke perut.
Nah, nanti kan ginjal walaupun ekstraperitoneal tuh ada cairan yang keserap ke sana, diharapkan ginjalnya itu ya kecuci gitulah. Itu kemudian cairan dikeluarkan. Cuman problemnya kalau anjing-anjing yang gendut atau yang banyak lemak ya di perut itu biasanya kita masukkan 200 cc itu nyedotnya lagi itu cuma dapat 30 cc kan bahaya yang 130 ngendon di dalam gitu. Ya, pernah sampai kita laparotomi ada di buka perut untuk mengeluarkan cairan itu dan ternyata tidak ketolong juga. Jadi kalau gagal ginjal agak sulit. Kalau yang tadi Priska tanya, betul untuk meningkatkan GFR. Itu ya, Priska ya. Ya, Prof. Terima kasih, Prof. Sama-sama. Ada lagi adik-adik? Firda, Rizky, Alfa, Rifa, Tus? Ya, Pak. Baik, adik-adik mungkin kalau tidak ada yang ditanyakan tidak apa-apa. Nanti adik-adik coba pelajari lagi, ambil gitu case yang ada terapi cairan, di situ adik-adik coba evaluasi evaluasi cara pemberian cairannya. Seringkali kalau adik-adik misalnya diberikan cairan terapi cairan jenis A sebanyak ini gitu. Biasanya kalau yang begitu tuh biasanya ngitung adik-adik. Tapi kalau diberikan cairan A dengan kecepatan sekian, itu seringkali nggak ngitung hanya karena kebiasaan saja. Dan itu kalau adik-adik saran saya sih tidak diikuti gitu, karena tidak baik. Cepat sih, tapi tidak baik. Belum tentu pas. Tapi kalau adik-adik ngitung tuh kayak kamu custom beli sepatu custom gitu, pasti lebih presisi gitu. Ya. Dan itu nanti yang membedakan adik-adik dengan praktisi yang lain yaitu. Prof, saya ingin bertanya. Untuk larutan infus kalau diberikan per oral apa bisa nggih, Prof? Yang mengandung dextrose. Oh, iya. Banyak dokter kayak pedialit atau apa itu diberikan secara per oral adik-adik. Sebenarnya nggak ada masalah. Cuman rasanya agak kelat ya, kayak sepet-sepet nggak enak gitu. Nah itu boleh diberikan per oral boleh. Adik-adik berikan saja daripada dia tidak mendapatkan terapi apa-apa. Boleh diberikan. Tapi ya pasti absorpsinya dan lain sebagainya, efeknya pasti tidak seefektif kalau diberikan IV. Gitu. Nah, saya mau cerita suputan yang Prof nanti tidak setuju untuk suputan. Suputan itu boleh adik-adik, tapi ada syaratnya. Jadi kalau kita memberikan suputan, itu absorpsinya tergantung dari pembuluh darah dan pembuluh limfe yang ada di jaringan di bawah yang kita suntik, gitu, yang disuputan. Nah, itu berarti syaratnya itu harus isotonis adik. Atau hipotonis. Kalau saya lebih suka hipotonis. Karena kalau iso atau hiper itu absorpsinya lama sekali. Ya. Misalnya adik-adik cuma punya D5LR, itu kan isotonis. Adik-adik bisa bikin D5LR itu ditambah LR dengan jumlah yang sama. Misalnya D5LR-nya 10, LR-nya 10. Nanti pakai rumus M1V1 M2 V2 itu loh adik-adik ya. Nanti kalau adik-adik itu D5LR ditambah dengan LR jumlah sama, perbandingannya itu akan jadi 2,5%. Kalau 2,5% itu hipotonis, absorpsinya lebih cepat. Nah, itu ya ada kejadian lucu, anak-anak koas itu kan suka gitu. Prof ini apa? Oke, dikasih D5LR ditambah LR ya, bikin 2,5 untuk suputan. Siap Prof gitu. Aku nek arek-arek siap itu kan aku happy, berarti paham tuh ya. Gitu. Berapa cc Prof? Gitu. Waktu itu kalau tidak salah sekitar 40 cc adik-adik. Berarti kan 20-20. Nah, speednya itu karena pakai yang kecil, yang 10 atau 20 cc kan berarti 5, 4 kali ya. Iya. Ya, benar ya? Benar. Nah, habis itu sudah, wes ya Dek, paham Prof gitu. Terus nanti separuh-separuh, pokoknya tiap kali masuk separuh-separuh. Iya.
Habis itu saya bikin geli itu begini, loh wis mari tarik, sudah Prof, kok cepet men gitu ya. Ya apa mau caranya piye carane nglebokke cairannya piye. Saya ambil itu Prof yang D5LR 10. Terus habis itu yang RL 10, bayanganku di sped 20 cc adik-adik. Tiba enggak, 10 itu dewe-dewe disuntikkan masing-masing ke kucingnya. Nah, terus kucingnya masuk dikopiok ngono ya. Jadi dia ambil 10 masukkan ke kucing, habis 10 lagi masukkan ke kucing gitu. Enggak, maksud saya itu ngopioknya itu di siringnya itu lah dia enggak Oke, salah paham ternyata. Jadi sekarang kalau ngasih instruksi adik-adik karena memang pemahamannya kan beda-beda ya, jadi harus detail. Yang pertama adik-adik ya iso atau hipotonis yang pertama. Yang kedua, volumenya enggak boleh terlalu banyak. Kan suputan. Nanti kalau dikasih itu di punggung kayaknya jadi kayak ransel gitu, lama absorpsinya, gelunjur-gelunjur gitu kulitnya. Dan harus steril loh ya. Dan kalau kucing itu nggak boleh di punggung, adik-adik. Sekarang kasus lipoma on the site of injection tuh banyak. Adik-adik harus agak turun ke bawah, antara skapula dan leher. Vaksin juga sama, sebaiknya dihindari. Kalau untuk kucing di sepanjang tulang belakang, nah anjing nggak masalah. Yang kedua. Yang ketiga, adik-adik, tidak boleh yang volumenya terlalu banyak tadi itu. Dan yang ketiga adalah tidak boleh untuk dehidrasi berat. Dehidrasi berat kan berarti butuh cairan cepat. Lagi dikasih suputan yang absorpsinya lama. Jadi kayak tidak guna gitu ya. Dan yang keempat, kalau dia subnormal, suhunya di bawah normal, adik-adik pakai infrared, nanti dibaca. Nek pakai infrared itu kan kerjanya modif di kapiler ya, supaya dia dilated. Apa iya perlu dikemuli hewannya? Nek dikemuli tembus gak ya? Nanti adik-adik baca ya. Sering kan lihat ya, pakai infrared untuk kucing atau anjing, kucingnya dikemuli. Iya, Prof. Iyo, kadang ndak ono kemul juga UPET. Ditutupi UPET. Nah, nanti adik-adik baca. Jadi suputan boleh ya, Rek. Tapi ya jangan mendebat nanti dosen yang itu, Pak lulus. Iya, nih aja. Mau bertanya. Iya, silakan Ki. Untuk suputan sendiri itu kira-kira waktunya berapa, Prof? Apa berapa menit gitu loh, Prof, untuk ngasih suputan? Oh, nggak ada batasan waktu, Dek, nggak ada. Yang penting volumenya nggak banyak. Insya Allah dalam waktu 10 menit beres kamu naruh di suputan. Nah, nanti absorpsinya tergantung derajat dehidrasinya kucing itu. Kenapa kalau berat nggak boleh dikasih suputan? Karena absorpsinya pasti lama. Ya, kenapa hipertonis nggak boleh? Nah, hipertonis ada di punggung, justru nanti cairan yang di sel-selnya kucing itu justru ketarik yang hipertonis, gitu, tambah dehidrasi. Gitu. Semua logis kok. Ya, jadi adik-adik dibiasakan kalau ada statement A gitu, duh kenapa ayo golek on alasannya kira-kira apa? Supaya lego, kamu juga belajar yo lego gitu. Gitu ya Ki? Rizky? Itu adik-adik kira-kira. Alfa tadi yang saya jelaskan paham ya, Fa? J, Prof. Oh, baik. Bertanya lagi. Silakan. Kalau misalkan ada kasus keracunan, Prof ya. Nah, belum sempat untuk menghitung berapa tetes per detik itu. Nah, kira-kira itu diberikan berapa tetes per detik, Prof? Gini, kalau keracunan lihat timingnya ya, waktunya, durasinya. Dari mulai lihat gejala itu sampai datang ke tempatmu itu berapa lama. Kalau kucingnya sadar, baru saja terjadi, adik-adik boleh kumbah lambung. Masukkan selang tuh, masukin cairan sebanyak-banyaknya, habis itu nanti dia akan keluar lewat selang itu, atau dia muntah. Keluar semua. Tapi kalau lebih dari 3 jam, misalnya 4 jam, 5 jam, 6 jam, tambah nemen, berarti kan sudah diabsorpsi. Nah, kalau itu hanya bisa diusahakan untuk diencerkan konsentrasinya di plasma itu dengan infus.
Infusnya biasanya pakai yang nggak macem-macem, kita pakai NaCl 0,9%. Kecepatannya tergantung, dia ada gangguan respirasi enggak? Tergantung ininya kan, kondisinya saat itu. Kalau misalnya ada gangguan respirasi, jangan terlalu cepat tetesannya itu. Karena begitu volume darah itu banyak, kembali ke jantung, jantung kerjanya lebih cepat. Kalau lebih cepat, parunya juga terpengaruh juga gitu. Jadi tidak ada batasan khusus, tapi yang penting waktu dari dia bergejala itu atau kira-kira dia makan sesuatu sampai ke tempatmu itu berapa lama. Yang penting sudah diabsorpsi atau belum. Nah, itu adik-adik yang harus bisa menentukan. Nah, kalau misalnya mau, ya mungkin 1 tetes per 5 detik dilihat dulu. Tidak apa-apa sebenarnya, mau pakai yang adult atau pediatrik. Nanti kalau ada efek, misalnya dia tambah menggos-menggos, dikecilkan. Tapi kalau oke, kita pengen lihat dia cepat encer, boleh dikencengin lagi. Tetesannya diperbanyak. Boleh adik-adik, tidak apa-apa. Tapi case per case tidak sama, makanya saya tidak bisa jawab, oh ini bisa dikencengin gitu, tidak bisa. Jadi harus lihat situasi dan respon tiap individu juga beda-beda. Gitu ya Ki? Ya, sama-sama. Ada satu lagi adik-adik tentang penggunaan kalsi glukonas. Jadi ada pasien itu pemiliknya sakit jantung. Kemudian nah, lagi main sama anjingnya, bla 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 bla, obat jantungnya yang mau diminum karena ada tamu itu ditaruh dulu. Ternyata dimakan sama anjingnya. Anjingnya kecil, tak kepel gitu. Lah padahal dosis itu untuk manusia dewasa 70 kilo. Apa yang harus dilakukan? Karena baru saja terjadi, adik-adik boleh injeksikan kalsi glukonas yang untuk hipokalsemia itu. Itu kalau dosisnya tinggi itu menginduksi muntah adik-adik. Tapi syaratnya hewannya harus sadar loh ya. Habis itu ya dia melukok gitu ya keluar tabletnya. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan. Ada lagi yang intoksikasi itu yang ngiler-ngiler gitu. Organofosfat yang kejang-kejang terus ngiler-ngiler itu adik-adik. Dari pengalaman selama ini kalau hipersalivasi itu kan suruh ngasih atropin sulfas ya sebagai antidot. Tapi saya dua kali mati adik-adik. Karena ternyata hipersalivasi dikasih atropin sulfas memang produksinya sedikit. Tapi liur itu jadi kental. Nah, ketika kental dia itu nyumbat di dalam pangkal tenggorokan itu nyumbat, kemudian mengganggu respirasi. Matinya karena respiratory distress. Jadi sejak itu saya tidak pernah pakai atropin sulfas untuk itu. Padahal ya rajin buka mulut tuh dibersihkan gitu ya, pakai kapas basah yang diperes apu gitu, pakai arteri clamp. Tetap aja dia tuh mati karena kesumpel nggak bisa bernafas. Kelihatan kok matinya itu ngap-ngap gitu karena respiratory distress. Banyak hal nanti adik-adik pengalamannya kan juga banyak. Ada lagi yang mau ditanyakan? Nggak tahu belajar terapi cairan gini seneng, paham, atau tambah bingung gitu. Nggak apa-apa lah adik-adik, diterima saja dulu. Ya nanti pasti bermanfaat, pasti ada gunanya. Nanti kalau ada waktu mungkin kapan pas bimbingan lagi, saya ajari menentukan itu tadi, metabolic acidosis, kenapa geser kanan, geser kiri, dan lain sebagainya. Pakai tabel aja nanti, pakai panah-panah gitu supaya gampang. Kadang-kadang kalau visual gitu, adik-adik dengan gambar tuh ingatnya lebih lama daripada tulisan, iya gak sih? Iya, Prof. Ya, berarti tipemu visual. Biasanya visual itu rapi. Anakku yang terakhir tuh visual, adik-adik. Jadi mau belajar apa itu dia bisa lewat game, lewat TV gitu. Cuman kalau sudah rapi pakai seragam gitu, mau dipeluk gitu nggak mau. Nanti seragamnya kusut. Iya, baju itu tiap hari harus setrika. Kalau enggak kusut, nggak mau. Baik, ada yang mau ditanyakan? Sepertinya Lagi? sudah ada, Prof.
Baik, baik. Kalau gitu kita akhiri dulu. Nanti kita ini nanti insya Allah hari Rabu jam 9 ya, tetap kuliah kasus-kasus populer itu hanya refreshing saja kok. Barangkali adik-adik di tempat magang, ada ketemu apa, nanti kita bisa diskusi. Baik, siap, Prof. Gitu ya. Saya tutup ya adik-adik ya. Selamat siang. Sehat terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, sama-sama Mbak Ma.